Dahulu kala ada seorang gadis kecil yang baik. Dia manis kepada semua orang yang hanya melihatnya. Tapi dia adalah yang terindah dan tersayang dari semua neneknya, yang bahkan tidak tahu apa yang harus diberikan kepada cucu tercintanya. Suatu kali dia memberinya topi beludru merah. Dan karena topi ini sangat cocok untuknya, dan dia tidak ingin memakai apapun, mereka mulai memanggilnya Little Red Riding Hood. Suatu ketika ibunya meminta untuk membawakan sepotong kue dan sebotol anggur untuk neneknya. Mereka mengatakan bahwa dia sakit dan lemah, itu akan baik untuknya. Dia memerintahkan ibuku untuk tidak melarikan diri dari jalan, jika tidak dia akan jatuh dan memecahkan botol, dan kemudian nenek tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan ketika dia datang ke neneknya, agar dia tidak lupa untuk menyapanya. Little Red Riding Hood patuh mengambil hadiah dan berangkat. Dan nenek saya sudah tinggal di belakang hutan, setengah jam berjalan kaki dari desa. Dan segera setelah Little Red Riding Hood memasuki hutan, dia bertemu dengan seekor serigala. Gadis itu, bagaimanapun, tidak tahu jenis binatang buas apa itu, dan sama sekali tidak takut padanya. Dia menyapa dengan sopan. Serigala itu juga berperilaku sangat sopan, jadi si kecil berkerudung merah memberitahu serigala itu bahwa dia membawa hadiah untuk nenek tercintanya. Dan ketika dia memberitahu bagaimana cara pergi ke rumah neneknya, serigala berpikir dalam hati bagaimana dia bisa memakan tidak hanya wanita tua itu, tetapi juga seorang gadis cantik. Dan kemudian serigala berpikir untuk menunjukkan kepada Little Red Riding Hood sebuah padang rumput yang luas dengan bunga-bunga indah. Gadis kecil berkerudung merah, saat dia melihat banyak bunga yang indah, berpikir bahwa akan menyenangkan untuk membawakan nenek seikat bunga segar, karena itu juga akan menyenangkan hatinya. Ya, dan lari dari jalan ke samping, dan mulai mengumpulkan bunga. Jika dia memetik satu bunga sedikit, seperti bunga yang lain memanggilnya, itu bahkan lebih baik, dan dia akan mengejarnya. Dan begitulah ia melangkah semakin jauh ke kedalaman hutan. Dan serigala itu langsung lari ke rumah nenek dan mengetuk pintu. Nenek bertanya siapa yang ada di sana. Dan serigala itu menjawab dengan suara tipis bahwa yang membawakan pai dan anggur adalah Little Red Riding Hood. Wanita tua itu percaya dan memerintahkan untuk menekan kait dan masuk. Serigala menekan kait, pintu terbuka, dan dia lari ke gubuk neneknya. Saya bergegas ke tempat tidur nenek saya dan langsung menelannya. Kemudian dia mengenakan gaun neneknya dan topinya di atas kepalanya, pergi tidur dan menunggu. Sementara itu, gadis berkerudung merah berlari dan mengejar bunga, dan ketika dia mengumpulkan sebanyak mungkin yang dia bisa bawa, dia teringat kembali tentang neneknya dan pergi ke rumahnya. Dia sangat terkejut karena pintunya terbuka lebar, dan ketika dia memasuki ruangan, dia memanggil neneknya. Tidak ada jawaban. Cucu perempuan itu naik ke tempat tidur, dan melihat nenek sedang berbaring, dan dia telah menarik topinya di hidung, dan itu tampak sangat aneh. Little Red Riding Hood bertanya dengan bingung mengapa nenek memiliki telinga sebesar itu. Dan serigala menjawab dengan suara nenek untuk mendengar lebih baik. Kemudian Little Red Riding Hood bertanya mengapa nenek memiliki mata yang besar. Untuk lebih melihat Anda, serigala menjawab. Dan lengannya sangat besar sehingga lebih mudah untuk digenggam. Dan ketika Little Red Riding Hood melihat mulut serigala dan hanya bertanya mengapa nenek memiliki mulut yang begitu besar, serigala itu menerkamnya, berteriak, agar aku bisa memakanmu. Dan bagaimana dia melompat keluar dari bawah selimut dan menelan gadis malang itu. Setelah merasa muak dengan cara ini, serigala kembali tertidur, dan mulai mendengkur sebanyak yang dia bisa. Saat itu seorang pemburu sedang lewat di depan rumah nenek, mendengar dengkuran dan bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu pada wanita tua itu sehingga dia mendengkur begitu. Dia memasuki rumah, pergi ke tempat tidur dan melihat bahwa serigala sedang tidur di sana. Dan dia sudah lama memburu penjahat ini. Dia ingin membunuhnya dengan pistol, tetapi terpikir olehnya bahwa serigala itu mungkin menelan neneknya dan dia masih bisa diselamatkan. Itulah mengapa dia tidak menembak, tetapi membuka lebar mulut serigala, dan melihat topi merah menyala di sana.
seorang gadis melompat keluar dari mulutnya dan berkata bahwa neneknya masih di sana. Pemburu itu membuka mulut serigala lebih lebar lagi, dan nenek tua itu entah bagaimana keluar dari balik kerudung merah. Mereka senang, mulai memeluk dan berterima kasih kepada pemburu. Mereka memutuskan untuk memberi pelajaran pada serigala yang licik. Mereka membawa batu-batu besar secepat mungkin, memasukkannya ke dalam mulut dan perut serigala, dan membawanya ke halaman. Dan ketika serigala bangun, dia melihat pemburu, dan hendak melarikan diri, tetapi tidak dapat menahan beban batu, dan jatuh ke tanah. Ini menyenangkan ketiganya, sementara serigala bangkit dan hampir tidak menyeret perutnya yang berat ke dalam hutan yang gelap. Mereka tidak pernah melihatnya lagi. Beginilah cara mereka memberi pelajaran pada serigala yang licik, dan Little Red Riding Hood memutuskan bahwa dia tidak akan pernah lagi melanggar perintah ibu. Suatu ketika ada seorang tukang giling bersama putrinya yang cantik. Dia benar-benar ingin menjadi kaya, jadi dia tidak melakukan apapun selain berbohong kepada orang lain. Orang-orang tidak menyukai ini, dan mereka mengeluh tentang penggilingan itu kepada Raja Muda. Raja memutuskan untuk memberi pelajaran kepada tukang giling, dan memanggilnya ke kastil. Memperkenalkan dirinya kepada Raja, tukang giling itu bercerita tentang putrinya yang cantik. Dia berbohong bahwa dia tahu bagaimana mengubah jerami menjadi benang emas. Raja meminta putri tukang giling untuk datang ke kastil keesokan harinya dan menunjukkan kemampuannya kepada semua orang. Ketika sang ayah memberitahu putrinya tentang hal ini, dia sangat marah karena dia telah berbohong lagi. Keesokan harinya mereka pergi ke kastil. Raja membawa gadis itu ke sebuah ruangan di mana roda pemintal dan sekeranjang jerami disiapkan. Raja memerintahkan bahwa menjelang fajar semua jerami berubah menjadi emas, dan jika dia gagal, maka ayahnya akan dihukum karena penipuan. Gadis itu memandangi jerami dan menangis dengan getir. Tiba-tiba, ruangan itu diterangi cahaya, dan seorang pria kecil muncul di tengahnya. Cebol bertanya mengapa dia menangis. Gadis itu menceritakan semuanya. Pria kecil itu menawarkan bantuan, tetapi sebagai gantinya dia meminta kalung yang digantung di leher gadis itu. Dia setuju. Dan kurcaci itu mulai bekerja. Begitu dia mengubah semua jerami menjadi emas, pria kecil itu menghilang tiba-tiba saat dia muncul. Pagi telah tiba. Raja memasuki ruangan dan kagum dengan apa yang dilihatnya. Gadis itu senang. Tapi alih-alih membiarkannya pergi, Raja membawa lebih banyak jerami. Dia memerintahkan untuk mengubahnya menjadi emas pada pagi hari. Gadis itu mulai menangis lagi. Tapi kemudian kurcaci itu muncul di hadapannya lagi. Kali ini dia meminta dengan imbalan cincin berharga yang diberikan ibunya kepada gadis itu. Kurcaci mengambil cincin itu dan mulai memutar jerami. Pagi harinya, keranjang itu penuh dengan emas. Ketika Raja memasuki ruangan, dia sangat senang. Tapi bukannya melepaskan gadis itu, kali ini dia mengisi seluruh ruangan dengan jerami. Raja memerintahkan semua jerami menjadi emas saat fajar. Sebagai imbalannya, dia berjanji untuk mengampuni ayahnya dan menjadikannya ratu. Begitu Raja meninggalkan ruangan, kurcaci itu muncul lagi. Tapi kali ini, gadis itu tidak bisa memberikan apapun padanya. Dan kemudian pria kecil itu berkata bahwa dia akan mengubah jerami menjadi emas jika sebagai imbalannya ratu masa depan akan memberikan anaknya, yang akan lahir. Gadis itu tidak melihat jalan keluar lain, dan karena itu menerima tawarannya. Ketika pagi tiba, Raja melihat emas dan sangat bahagia. Kali ini dia menepati janjinya. Dia membebaskan ayah gadis itu dan menjadikannya istrinya. Jadi putri tukang giling menjadi ratu. Setelah beberapa saat, anaknya lahir. Dan suatu hari, ketika gadis itu membaringkannya di tempat tidur, seorang lelaki kecil muncul. Dia memperingatkan bahwa dia akan mengambil anak itu dalam 3 hari jika ratu tidak mengetahui nama kurcaci itu. Begitu lelaki kecil itu menghilang, gadis itu meminta para pelayan untuk membuat daftar semua nama di kerajaan. Pagi harinya para pelayan membawa daftar itu. Ketika kurcaci itu muncul, dia bertanya pada ratu siapa namanya. Dia mulai membaca semua nama di daftar satu persatu. Ketika ratu selesai, lelaki kecil itu berkata bahwa tidak ada nama yang cocok. Dan dia menghilang. Gadis itu meminta para pelayan untuk membuat daftar semua nama di kerajaan tetangga. Pagi harinya, para pelayan telah menulis di selembar kertas semua nama yang mereka temukan.
Ketika kurcaci muncul, dia bertanya pada ratu siapa namanya. Dia mulai membaca semua nama di daftar satu persatu. Tapi tidak ada yang benar di antara mereka. Dan pria kecil itu menghilang. Ratu meminta para pelayan untuk mengunjungi semua negara yang dikenal dan mengumpulkan nama sebanyak mungkin. Saat fajar, seorang pelayan memberitahu ratu bahwa dia telah melihat situasi yang tidak biasa pada malam sebelumnya. Berjalan melalui hutan, dia menemukan sebuah rumah kecil. Di halaman dekat api unggun, beberapa kurcaci menyanyikan lagu yang besok anak ratu akhirnya akan menjadi miliknya. Dan pada saat yang sama dengan riang meneriakkan namanya. Namanya Rumpelstiltskin. Saat pagi tiba, kurcaci itu muncul lagi. Dia bertanya pada ratu siapa namanya. Gadis itu berpura-pura tidak tahu namanya dan mulai membaca nama-nama dari daftar. Dengan setiap jawaban baru yang salah dari ratu, lelaki kecil itu menjadi semakin bersukacita. Akhirnya, gadis itu menyebut namanya. Dan pada saat yang sama, tanah di bawah kaki kurcaci itu bergerak, dan dia jatuh ke dalam lubang yang sangat besar. Jadi ratu menyingkirkan pria kecil yang tamak itu. Kemudian, dia memberitahu raja tentang segalanya. Dia melihat bahwa ratu menyesali apa yang telah terjadi dan memaafkannya. Sejak itu, mereka hidup bahagia selamanya.